Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-30. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan melakukan berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami mau memberi diri kepada Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-30. Di bawah perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Syichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Syichem? Marilah kau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Syichem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud hendaknya melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, baslam dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Kejadian, terlebih khusus dari kisah miris Yusuf dijual ke tanah Mesir. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya sampai bilang kisah ini menjadi kisah yang sangat miris? Karena Yusuf dijual oleh keluarga kandungnya, oleh saudara-saudara kandungnya. Bapak mau bayangkan, itu sebuah kejadian yang sangat-sangat miris. Bapak mau membayangkan bagaimana kita punya saudara kandung ini menjual kita karena mereka tidak menyukai kita. Itu yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Mari kita melihat bagaimana Yusuf diutus untuk pergi mencari saudara-saudaranya, tetapi dia tidak menaruh kecurigaan sama sekali kepada saudara-saudaranya. Kita melihat bahwa ada salah satu saudaranya, yakni Ruben, yang memberikan dirinya untuk dijauhi dari segala sesuatu. Kenapa saya bilang dijauhi dari segala sesuatu? Dia mengambil sebuah keputusan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, dia memilih untuk menyembunyikan Yusuf di dalam sumur, untuk sewaktu ketika saudara-saudaranya tidak ada di situ, dia boleh mengambil kembali Yusuf untuk dibawa pulang kepada orang tuanya. Tetapi yang menjadi jalan Tuhan, saya mau bilang di Bapak Mama, ini menjadi jalan Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan yang luar biasa menyelamatkan Yusuf adalah dia dijual, dibeli oleh orang Midian dan dibawa ke Mesir dan menjadi seorang raja yang besar untuk menolong bangsa dan keluarga yang mengkhianati dia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kasih yang luar biasa daripada Allah. Allah menjauhkan kita dari segala sesuatu yang jahat menurut Allah. Lalu dia bentuk kita dan dia menjadikan kita sebagai seorang penolong di dalam setiap luka kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya jadi Yusuf pada masa itu, saya sudah tidak akan mau lagi menyelamatkan keluarga, bahkan bangsa yang tidak menaruh harap apapun kepada saya, yang tidak menolong saya, yang tidak memberikan simpati atau rasa kekeluargaan terhadap saya. Kalau mau dipilih saja, saya hanya keselamatan Ruben, walaupun itu atas perintah Tuhan. Tetapi Yusuf membuka dirinya untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak sama sekali menaruh kecurigaan terhadap saudara-saudaranya. Dia begitu percaya bahwa saudara-saudaranya berlaku baik terhadap dia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mau bilang pengkhianatan itu ada di dalam setiap kita, ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali kita lenyap dalam pengkhianatan itu. Mari kita berdiri dan melihat bahwa setiap perkara yang Tuhan percayakan pasti ada kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan.
Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.